Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita belajar tentang firman Tuhan untuk mengingatkan kita supaya terus mengandalkan Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan di dalam aktivitas keseharian kita, di mana Tuhan telah mengingatkan kita di pagi hari ini di dalam berkat-berkat yang tercurah kepada kita setiap hari, yaitu berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat-berkat damai sejahtera yang berkelimpahan bagi hidup kita. Maka di pagi hari ini mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7, tema yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, Yakobus 4 ayat 7. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, karena kami terus melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan hidup hari ini. Kami boleh beraktivitas di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami boleh juga mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Itu karena belas kasihan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang terus melimpahi hidup kami. Sehingga di pagi hari ini Tuhan kami memutuskan kehendak bebas kami. Duduk diam mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan pengharapan kami di pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari kita bersama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih. Di pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan, yaitu nas renungan kita Yakobus 4 ayat 7. Tema kita tunduk kepada Tuhan. Isi daripada firman Tuhan kita di pagi hari ini dalam Yakobus 4 ayat 7, tunduk kepada Tuhan, kita lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita supaya tunduk kepada Tuhan di dalam firman Tuhan. Seseorang itu tunduk kepada firman Tuhan harus setiap saat dia melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan. Tunduk kepada Tuhan, seorang Kristen harus bertumbuh secara rohani, mulai dari bayi rohani, anak rohani, remaja rohani, dewasa rohani, sampai kepenuhan Kristus. Orang yang tunduk kepada Tuhan berarti seseorang itu, roh seseorang itu mengikatkan diri satu roh dengan Tuhan, yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Orang yang tunduk kepada Tuhan, dia di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Itu yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 5. Apabila aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, maka kamu dapat berbuah banyak. Di luar aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya iblis yang membuat kita sakit, iblis yang membuat kita tidak sukacita, iblis yang membuat kita bertengkar, iblis yang membuat kita pembohong, iblis yang membuat kita pendusta, iblis yang membuat kita di dalam keseharian kita tidak mengampuni, iblis yang membuat kita dendam. Maka supaya hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, seperti Rasul Paulus mengatakan di dalam firman-Nya di dalam Roma
1 ayat 21, pikiran gelap, pikiran tumpul, pikiran buta, pikiran sesat, pikiran sia-sia. Kalau itu yang terjadi, maka penderitaan dan masalah akan menimpa kehidupan kita. Bagaimana supaya kita boleh bertumbuh secara rohani, supaya iblis bisa kita kalahkan pada saat ini? Mari saudara kasih, kita belajar terus firman Tuhan dengan cara memperbaiki hubungan kita secara rohani dengan Tuhan, atau bertumbuh secara rohani. Ini yang mau kita pelajari di pagi hari ini. Maka iblis yang setiap hari akan memantau aktivitas kita supaya kita menjauh dari Tuhan. Tetapi setelah kita mendengarkan firman Tuhan, iblis tidak berani mendekat, karena Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Yang pertama, saudara kasih, mari kita mengikatkan diri satu roh dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Mari kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Bagaimana caranya supaya itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Pertama, memperbaiki hubungan kita secara rohani dengan Tuhan. Mungkin selama ini hubungan kita secara rohani dengan Tuhan kurang baik. Kita berdoa, asal berdoa. Kita beribadah, asal beribadah. Kita melayani, asal melayani saja. Tapi kita tidak melayani menurut apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menyampaikan kepada kita supaya kita memiliki kasih Tuhan. Tuhan menyampaikan kepada kita yang disampaikan oleh hamba-Nya supaya kita saling mengampuni. Itu yang membuat hubungan kita secara rohani dengan Tuhan kurang baik, saudara terkasih. Maka di pagi hari ini yang kurang baik menjadi sangat baik. Yang kurang baik hubungan kita dengan Tuhan, di dalam doa kita, di dalam pengharapan kita, di dalam kita mengandalkan Tuhan. Mari kita perbaiki lewat hubungan kita yang kurang baik menjadi sangat baik. Yang pertama, saudara terkasih, mari setelah kita memperbaiki hubungan secara rohani yang Tuhan, dari yang kurang baik menjadi sangat baik. Pertama, perbaiki ibadah saudara dan saya. Amin. Mari kita perbaiki doa saudara dan doa saya di pagi hari ini. Mari kita perbaiki kasih Tuhan yang mengorbankan dirinya ke dunia ini. Mari apa yang kita bisa korbankan untuk saudara-saudara kita dan untuk kepada Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas mujizat Tuhan yang setiap hari kita terima di dalam kehidupan kita. Mari perbaiki ibadah kita, saudara terkasih, supaya hubungan yang tidak baik selama ini menjadi sangat baik. Seharusnya kita berdoa 3 kali. Doa makan, doa tidur, doa bangun. Tetapi hari ini kita perbaiki ibadah kita. Doa makan kita seharusnya kita berdoa 2 atau 1 kali. Hari ini kita perbaiki doa kita. Kita berdoa 3 kali. Kita beribadah sesuai dengan firman Tuhan. Itulah salah satu memperbaiki hubungan kita secara rohani dengan Tuhan. Supaya hubungan yang baik itu menjadi sangat baik. Yang kedua, saudara kekasih, mari kita terus memperbaiki hubungan kita secara rohani dengan Tuhan, dari kurang baik menjadi sangat baik. Itu membaca firman Tuhan, mengetahui kehendak hati Tuhan. Kita boleh mengetahui kehendak Tuhan, kita boleh baca firman Tuhan setiap hari supaya kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus katakan Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Di mana kita mendengar firman Tuhan? Tentu dari hamba-hambanya, baik di YouTube maupun di gereja, di mana saja.
atau kita membaca Alkitab setiap hari dengan teratur, itu pertanda kita mau memperbaiki hubungan kita secara rohani dengan Tuhan. Amin. Membaca Alkitab itu adalah makanan rohani kita. Makanan rohani yang setiap hari harus kita konsumsi, saudara terkasih. Maka lewat kita membaca isi hati Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan harus kita lakukan. Mengucap syukur dalam segala hal, itu tandanya kita mengakui Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Dengan kita mengetahui, berarti kita tidak melanggar apa yang menjadi perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Yang ketiga, saudara terkasih, mari kita belajar terus berpengharapan kepada Tuhan. Terus kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana seseorang itu berpengharapan kepada Tuhan? Dia dalam kehidupan mereka kapanpun saatnya, dimanapun mereka berada, posisi apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena mereka tahu, karena saudara tahu, saya tahu, di luar Tuhan kita pasti binasa. Di luar Tuhan kita pasti tak dapat berbuat apa-apa. Maka mereka terus mengandalkan Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan, seperti Yeremia 17 ayat 7. Seorang percaya dimanapun berada, dia tetap mengandalkan Tuhan. Karena di mana dia mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong seorang yang berpengharapan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang keempat, saudara terkasih, mari terus kita menjaga kekudusan apa yang kita terima dari Tuhan. Mari kita mempertahankan kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, supaya hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang kudus itu, kita harus kudus, supaya kekudusan kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan secara rohani. Tuhan telah menguduskan kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Lewat kita membuka pintu hati kita, Tuhan masuk sehingga kita dikuduskan, supaya kita taat melakukan firman Tuhan. Setelah kita kudus, maka mari saudara terkasih, kita pertahankan kekudusan kita lewat iman percaya kita, lewat roh Tuhan yang ada pada kita, supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kita buka Ibrani 12 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, seorang bagaimana mempertahankan kekudusan di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah berbuat baik ke semua orang. Pertahankanlah kekudusanmu. Pertahankanlah kekudusan kita, supaya saudara dan saya melihat Tuhan. Itu salah satu saudara, bagaimana bagian kita yang Tuhan berikan untuk mempertahankan kekudusan itu. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara terkasih, supaya apa yang menjadi perintah Tuhan yang keempat di pagi hari ini, jaga kekudusan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, Tuhan yang kudus, kita mempertahankan kekudusan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itulah salah satu kita berusaha bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau memperbaiki hubungan kita secara rohani dengan Tuhan, supaya kita tunduk kepada Tuhan sesuai dengan tema kita di pagi hari. Yang kelima, saudara terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita supaya di dalam kita memuji memuliakan nama Tuhan, di dalam kita menyembah Tuhan, apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar, apa yang kita pahami, kita lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 7 ayat 24-25, seseorang yang mendengarkan firman Tuhan harus melakukannya dalam kehidupan mereka, karena mereka orang yang bijaksana, memberikan
rumah di atas batu. Walau datang badai melanda rumah itu, tetapi rumah itu tetap kokoh, tetap dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita di pagi hari ini. So pada saudara dan saya, mari saudara setiap kita ketahui firman Tuhan, walaupun itu sekecil mungkin, walaupun itu beberapa kata, kalimat dan lain sebagainya, tapi mari kita lakukan firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu mengajak kita berhikmat di dalam Tuhan, supaya apa yang kita imani di saat pagi hari ini, mulai dari apa yang menjadi kerinduan Tuhan, memperbaiki hubungan kita secara rohani dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita satu roh dengan Tuhan. Bagaimana supaya roh Tuhan dan roh kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan di dalam kita, kita dalam Tuhan. Supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam itu. Pertama, saudara terkasih, mari kita terus melakukan firman Tuhan. Mau memperbaiki firman Tuhan dengan kita memperbaiki tata ibadah kita. Memperbaiki bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara terkasih, bagaimana kita terus mengetahui isi hati Tuhan. Bagaimana kita rindu tentang kerinduan Tuhan. Seperti Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kita mencari tahu tentang isi hati Tuhan. Kita mencari tahu tentang apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan. Supaya apa yang menjadi tema kita pada saat ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara kasih, mari kita terus berpengharapan dan tunduk kepada Tuhan. Supaya berpengharapan kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh saudara dan saya. Yang keempat, mari kita jaga kekudusan seperti Ibrani 12:14. Kita berusaha untuk berbuat baik ke seluruh orang dan mengejar kekudusan supaya saudara dan saya melihat Tuhan. Yang kelima, saudara terkasih, mari kita lakukan firman Tuhan walaupun sekecil apapun yang kita tahu. Lakulah firman Tuhan walau keadaan mana pun kita berada. Lewat renungan kita supaya berusaha kita untuk memperbaiki hubungan kita secara rohani di pagi hari ini. Supaya kita memenangkan pertandingan lewat peperangan. Roh Tuhan mengalahkan roh iblis. Saudara kasih, roh Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 24. Roh Tuhan itu akan berperang melawan roh-roh iblis. Roh iblis itu adalah roh ciptaan. Di dalam Kolose 1 ayat 16. Roh iblis itu adalah roh ciptaan. Tuhan yang kita sembah ini adalah roh pencipta, yaitu dalam Yohanes 4 ayat 24. Bagaimana supaya kita memenangkan pertandingan ini? Biarlah roh Tuhan berperang melawan roh iblis, yang roh iblis itu adalah roh ciptaan. Seperti yang dialami Musa, bagaimana dia membebaskan bangsa Israel dari tanah Kanaan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, saudara terkasih. Bagaimana Musa mengangkat tangan, Laut Merah menjadi terbelah dua. Itu bukan upaya Musa, itu bukan pekerjaan Musa, itu bukan keahlian Musa, tetapi Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel, musuh-musuh bangsa Musa, supaya bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 14 ayat 3 dan 14, berdirilah teguh, jangan goyah. Lihat, bangsa Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat selamanya. Karena di dalam ayat 14, karena Tuhan yang berperang melawan musuh-musuhmu, kamu duduk diam saja. Inilah firman Tuhan yang boleh kita sampaikan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya mulai pagi hari ini. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus telah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.